Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu adalah salah seorang di antara sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak dikenal oleh banyak orang di antara kaum muslimin. Ia merupakan bagian daripada as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Saat jumlah kaum muslimin ketika itu masih sekitaran 30-an orang. Suhaib telah menyatakan keislamannya di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut akan ancaman kafir Quraisy Mekah. Suhaib bukanlah penduduk asli Mekah. Ia adalah perantau yang datang ke kota suci tersebut dari kampung halamannya di Basrah. Nama belakangnya Ar-Rumi yang artinya orang Romawi. Juga bukanlah menunjukkan jati dirinya yang asli karena dia adalah orang Arab. Suhaib adalah anak dari salah seorang hakim di wilayah dekat Basrah. Saat orang-orang Romawi menyerang daerah tersebut, Suhaib pun menjadi seorang budak Romawi. Ia tumbuh besar di wilayah Romawi tersebut, karena itulah ia dipanggil Suhaib Ar-Rumi. Nama aslinya adalah Suhaib bin Sinan bin Malik. Kunyahnya Abu Yahya. Banyak versi tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan Khalid bin Abdu Amr bin Aqil. Ada juga yang mengatakan Tufail bin Amir bin Jandalah bin Sa'ad bin Khuzaimah. Namun insyaallah yang lebih tepat Suhaib bin Sinan bin Malik adalah nama asli beliau radhiyallahu anhu. Ternyata kisah pilunya sebagai budak membawanya kepada suatu hikmah yang tidak dia sangka-sangka. Seorang penjual budak menjualnya kepada salah satu orang kaya Mekah namanya Abdullah bin Jad'an. Beberapa lama bersama tuan barunya tersebut, Suhaib memperlihatkan kualitas diri yang menunjukkan dia tidak layak menjadi seorang budak. Ia memiliki kecerdasan, etos kerja yang tinggi, dan ketulusan hati. Lalu Abdullah bin Jad'an pun membebaskan Suhaib Ar-Rumi, dan berubahlah statusnya dari seorang budak menjadi orang yang merdeka. Setelah merdeka, Suhaib memulai jalan hidupnya di Mekah sebagai pedagang, sehingga ia menjadi salah seorang pedagang yang sukses di Ummul Qura tersebut. Terus bagaimana ia masuk ke dalam agama Islam? Ammar bin Yasir mengisahkan, aku berjumpa dengan Suhaib bin Sinan di depan pintu rumah Al-Arqam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah itu. Aku berkata kepada Suhaib, apa yang engkau inginkan? Namun Suhaib malah balik bertanya, kamu juga apa yang kau inginkan? Lalu ku jawab, aku ingin masuk ke dalam rumah ini menemui Muhammad, lalu mendengarkan apa yang ia sampaikan. Kata Suhaib, aku juga menginginkan hal yang sama. Ammar melanjutkan, kami berdua pun masuk ke dalam rumah Al-Arqam, lalu menyatakan keislaman kami kepada Muhammad. Lalu kami berdiam di rumah hingga tiba sore hari, kemudian keluar dari rumah dalam keadaan takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sibaq arba'atun, ana sabiqul Arab, wa Suhaib sabiqul Rum, wa Bilal sabiqul Habsyah, wa Salman sabiqul Fars. 4 orang pendahulu, aku adalah yang paling awal dari kalangan Arab, Suhaib paling awal dari kalangan Romawi, Bilal paling awal dari orang-orang Habsyah, dan Salman yang paling awal dari orang Persia. Kedudukan Suhaib bagaimana dalam Islam? Salah satu peristiwa yang paling terkenal dan sangat mengagumkan dari perjalanan hidup Suhaib adalah kisah hijrahnya beliau radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah disebutkan, Suhaib adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa, lalu datang ke Mekah dan menjadi salah seorang pedagang yang kaya. Lalu datanglah panggilan hijrah, dan Suhaib pun menyambut panggilan tersebut. Saat dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Suhaib dicegat oleh orang-orang Mekah. Wahai Suhaib, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina. Kemudian hartamu menjadi banyak setelah tinggal di daerah kami. Setelah itu terjadilah di antara kita apa yang terjadi. Engkau boleh pergi, tapi tidak dengan semua hartamu. Suhaib pun meninggalkan hartanya tanpa ia pedulikan sedikit pun. Kemudian sampailah Suhaib di Madinah. Lalu ia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengucapkan, Rabhul bai'i Aba Yahya, Rabhul bai'i Aba Yahya. Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya. Begitulah dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Suhaib berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kualami. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril yang memberitahuku. Lalu turunlah ayat, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Suhaib dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan dan sangat suka memberi orang-orang miskin makan. Saking rajinnya Suhaib dalam bersedekah, sampai-sampai Umar bin Al-Khattab menganggapnya mubadzir karena sedekah tidak tepat sasaran. Kata Umar, wahai Suhaib, aku tidak melihat kekurangan pada dirimu kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, engkau menisbatkan diri sebagai orang Arab padahal logatmu logat Romawi. Yang kedua, engkau berkunyah dengan nama Nabi, dan engkau orang yang mubadzir. Suhaib menanggapi, aku seorang yang mubadzir, tidaklah aku berinfak kecuali dalam kebenaran. Adapun kunyahku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberinya kepadaku sendiri. Dan logatku logat Romawi karena sejak kecil aku ditawan orang-orang Romawi sehingga logat mereka sangat berpengaruh padaku. Saat Umar wafat, beliau mewasiatkan agar Suhaib yang menjadi imam di saat salat jenazahnya. Ia juga selalu turut serta dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Suhaib wafat di kota Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijriyah. Saat itu usia beliau 70 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau dan menempatkannya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kisah Suhaib radhiyallahu anhu sama halnya dengan apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau awalnya orang yang merdeka, lalu dijadikan budak dan dijual kepada salah seorang pembesar di negeri Mesir, sampai akhirnya menjadi pemimpin di negeri tersebut. Dari sini dapat kita petik pelajaran, terkadang Allah menimpakan sebuah musibah kepada kita, namun musibah tersebut adalah jalan yang harus kita lalui menjadi orang yang lebih baik. Nabi Yusuf tidak akan menjadi pembesar di negeri Mesir seandainya beliau tidak menempuh perjalanan hidup menjadi seorang yang disisihkan saudaranya. Suhaib tidak akan mulia menjadi seorang muslim dan sahabat Rasulullah jika ia tidak menempuh perjalanan hidup menjadi budak yang mengantarkannya ke Mekah hingga bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, janganlah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa kita. Bisa jadi Allah simpan hikmah yang besar atau Allah persiapkan sesuatu yang istimewa di balik musibah yang kita derita. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.